Voice of Indonesia. Indonesia hari ini yang tentunya masih bisa Anda dengarkan hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ya pendengar, saya akan segera berbincang-bincang ya dengan Bapak Eko Hartono selaku Konsul Jenderal RI di Jeddah, Arab Saudi, ini terkait dengan Indonesia Haji Expo 2020. Dan sudah ada bersama saya melalui sambungan Zoom nih saat ini dengan Bapak Eko Hartono. Halo, selamat siang waktu Jakarta, Pak Eko. Selamat siang Mbak Dora. Di sini masih pagi. Jam 9 pagi di sini Mbak Dora. Masih pagi di sana ya Pak Eko, masih semangat tentunya ya? Insya Allah kita harus semangat dong, harus semangat terus. Dan ini pendengar kalau lihat melalui streaming kami nih, di belakang Pak Eko lagi siap-siap nih ya untuk penyelenggaraan Indonesia Haji Expo 2023 ya Pak Eko ya? Betul. Jadi ini kami sebentar lagi, kira-kira 1 jam lagi akan kita mulai pameran Haji Indonesia. Ini bukan kali pertama kita menyelenggarakan pameran seperti ini, Mbak Dora. Jadi sebelum COVID 2000, malah terakhir 2020 sebenarnya. Waktu itu kita sudah mulai, biasanya awal tahun memang, bulan Januari atau awal Februari kita adakan pameran haji seperti ini. Namun waktu itu 2020 kita sudah melaksanakan pameran haji. Ya tiba-tiba tanpa, ya kita tidak tahu juga, kemudian ada lockdown karena COVID. Jadi ini sekali lagi bukan kali yang pertama, dan mudah-mudahan dengan penyelenggaraan haji yang sudah kembali ke normal ini, nanti pameran haji kita bisa berhasil dengan baik. Amin Pak Eko. Dan ini diselenggarakan oleh KJRI Jeddah ya, dan ini berbeda ya yang digelar oleh Gubernur Mekah ya, Pangeran Khaled kemarin ya yang dibuka ya. Beda. Jadi malah sebenarnya itu kalau boleh ya, mereka kan baru melaksanakan pertama kali, ya. Malah sepertinya replika, tapi beda posisi. Kalau kami yang kami selenggarakan selama sekian tahun terakhir itu dalam konteks Indonesia. Jadi bagaimana kita mendatangkan para calon supplier kebutuhan haji dari Indonesia datang ke sini, eksportir produk untuk haji, terutama makanan dan minuman, datang ke sini, kemudian kita pertemukan dengan catering dan importer di sini, supaya terjadi deal, mereka para importer dan catering di sini bisa memilih produk mana yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan haji, tentunya dengan harga dan spek yang disetujui bersama gitu. Nah ini sudah kita laksanakan selama beberapa tahun, kalau nggak salah mulainya tahun 2017 kalau nggak salah. Nah ini sangat bermanfaat, dan itu saya kira dilihat juga oleh pihak Saudi. Akhirnya mereka kemudian tahun kemarin itu, tahun lalu itu juga menyelenggarakan hal yang sama. Tentunya dalam konteks yang berbeda, karena kalau Saudi ya berarti seluruh kebutuhan seluruh kebutuhan haji dan untuk berbagai negara. Gitu. Oke. Jadi yang terlibat di sini adalah eksportir Indonesia tentunya ya, dan juga pengguna jasanya yang ada di Arab Saudi, begitu Pak ya? Ya. Jadi eksportir dari Indonesia, saya tambah plus importir produk Indonesia yang ada di Saudi. Nah itu kedua pihak itu intinya mereka yang memasarkan produk Indonesia, baik yang langsung dari sana, dari Indonesia, maupun yang sudah ada di sini. Nah itu kita pertemukan dengan importer untuk kebutuhan haji di sini plus cateringnya. Nah, jadi nanti kedua belah pihak ini akan tadi tuh memilih, oh aku kecap ini ya pakai produk kamu ya, harganya sekian. Oh, untuk kerupuk sekian ya, harganya segini gitu. Nah itu. Sampai sedetail itu ya Pak Eko ya, dari kecap, kerupuk. Oh mereka sangat detail, karena ini hitungan. Itu 1 real pun juga nanti kalau dikalikan 220.000 itu besar sekali. Betul. Besar sekali. Jadi memang ini hitungan sepertinya hitungan receh, tapi kalau dikali karena jumlah jamaah kita sekali itu bisnis besar sekali. Dan ini
biasanya sangat diminati, well attended ya. Jadi para importer dan catering di sini juga berbondong-bondong hadir karena tahu itu uang ada di situ, Ya karena Mbak Dora, itu perputaran uangnya luar biasa. Selama khusus untuk jamaah Indonesia saja, untuk makanan saja, selama haji itu yang sekitar 1 bulan itu diperkirakan sekitar 500 miliar hanya untuk makanan. Itu untuk jamaah Indonesia aja. Sementara kalau kita perkirakan untuk seluruh haji, mulai dari transportasi, akomodasi sampai makanan untuk seluruh jamaah haji ya, itu sekitar 15 triliun. Bayangkan tuh, hanya selama periode 1 bulan pelaksanaan haji, uang yang berputar di situ luar biasa. Jadi ini bisnis besar. Dan ini sangat menjanjikan. Oleh karena itu saya memang sangat mengharapkan agar kebutuhan haji ini bisa dipenuhi oleh kita, artinya dengan produk-produk kita. Ini sesuai dengan permintaan dari pimpinan kita Bapak Presiden Jokowi waktu beberapa tahun yang lalu kan minta supaya kebutuhan haji itu sebanyak mungkin dipenuhi dari Indonesia. Nah ini kita tidak mudah Pak, tidak mudah, tapi ya kita terus berusaha. Oke, dan ini untuk eksportir sendiri yang akan melakukan pameran begitu di sini. Berarti harus dikurasi terlebih dahulu Pak ya? Ataukah ada persyaratan-persyaratannya gitu untuk ikut expo ini? Ya. Jadi betul kita minta supaya produk yang dipamerkan nanti memang sudah dikurasi. Nah ini yang kita undang bukan sembarang UMKM. Kita juga mengundang agregator, ya agregator yang fungsinya nanti juga selain mereka tentunya sudah pengalaman untuk ekspor, juga mereka bisa mengkurasi produknya, mulai dari kualitasnya, kemudian macam-macam lah spesifikasinya, apakah memenuhi persyaratan dan sebagainya. Jadi kita harapkan nanti teman-teman yang hadir di sini memang mereka yang sudah siap untuk ekspor ke Arab Saudi memenuhi kebutuhan haji. Di sini kali ini ada 20, memang tidak besar Mbak, tidak banyak, 23 eksportir dari Indonesia. Tapi itu saya kira cukup ya, tidak kemudian kita harus ratusan karena juga malah bingung nanti milihnya. Ini kita seleksi mana yang sudah siap untuk memenuhi kebutuhan haji. Ya. Oke. Dan ini 23 eksportir ini dari berbagai sektor ya Pak, mungkin makanan dan jasa-jasa yang lainnya ya? Kalau untuk pameran kita hanya untuk makanan dan minuman, hanya untuk makanan dan minuman saja. Karena nanti yang kita datangkan juga catering dan importer, Pak. Kan kebutuhan lain seperti transportasi beda lagi, ya orangnya beda lagi. Sementara kita belum masuk ke situ karena memang tidak mudah. Kita sudah pernah mencoba, misalnya gimana itu memenuhi kebutuhan bis misalnya untuk kebutuhan haji. Tapi ternyata agak panjang jalan yang harus kita tempuh. Daya saing industri karoseri kita juga masih jauh ya, karena harus bersaing dengan produk bis dari Cina. Luar biasa, mereka bagus dan harganya murah ya? Harganya jauh di bawah kita, jadi agak berat. Kita setir kanan, di sini setir kiri ya. Sementara kita kan nggak ada produsen mesin kan, jadi ya kita harus impor. Banyaklah ceritanya. Jadi sepertinya harus kita tunda dulu untuk transportasi. Untuk akomodasi, jadi tiga aspek ya. Akomodasi, transportasi, dan catering. Untuk akomodasi, nah ini kan menyangkut ketersediaan kamar di sini untuk akomodasi para jamaah haji ya. Nah ini memang tidak mudah juga, tapi kita sudah bergerak untuk melihat hotel-hotel yang bisa nanti digunakan untuk para jamaah. Itu sudah ada timnya dari Jakarta, dari Kementerian Agama. Dan untuk pamerannya tidak kita adakan karena itu antara hotel dengan betul. Ini ya pihak Kemenak. Jadi khusus untuk pameran ini sekali lagi hanya untuk makanan dan minum. Oke. Ini makanan dan minuman untuk penyelenggaraan haji Pak ya. Untuk umroh sendiri beda ya? Oh lain. Sebenarnya kita ingin supaya tidak hanya untuk kebutuhan haji saja. Jadi maksud saya, kalau nanti eksportir kita bisa memenuhi pasar di Arab Saudi, tentunya akan digunakan tidak hanya untuk haji, tapi juga untuk umroh. Bahkan kita tahu umroh itu kan sepanjang tahun.
ya kan? Artinya setelah selesai haji itu umrah akan berjalan dan luar biasa. Sekarang bisa saya laporkan juga bahwa jamaah umrah dari Indonesia saja itu boleh dikatakan istilahnya membludak ya, luar biasa. Kalau kita lihat sekarang situasi umrah di Tanah Suci padat ya, sangat padat karena jumlah jamaah dari berbagai negara termasuk Indonesia itu meningkat jauh dibanding sebelum COVID. Mungkin karena ya hampir 3 tahun mereka tidak bisa melaksanakan umrah sehingga sekarang berbondong-bondong melaksanakan umrah ya. Jadi luar biasa, bahkan terjadi peningkatan yang signifikan jumlah jamaah umrah dari Indonesia. Diperkirakan sekarang ini jamaah umrah Indonesia yang biasanya hanya 1,3 juta itu sampai Desember kemarin itu sekitar 2 juta dari Januari sampai Desember 2022. Jadi peningkatan yang signifikan. Mungkin ya, saya dengar ya, mungkin karena sebagian jamaah itu adalah jamaah haji yang karena tertunda-tunda terus, mungkin mereka terus mengundurkan diri dan memilih melaksanakan ibadah umroh saja karena menunggu haji mundur-mundur terus mungkin waktunya dan sebagainya. Nah, ini sebagian adalah para jamaah haji yang mengundurkan diri mungkin karena usia, karena pertimbangan yang lain-lain juga. Tapi yang lain juga memang lainnya memang karena keinginan yang luar biasa dari jamaah kita untuk melaksanakan ibadah umroh. Iya, betul. Selain yang memang alhamdulillah terjadi peningkatan, mungkin peningkatan ini ya, income dari masyarakat kita sehingga mereka memiliki anggaran atau biaya untuk melaksanakan umroh. Disposable income yang tersedia juga bertambah besar sehingga bisa melaksanakan ibadah umroh. Alhamdulillah ini kita perlu kita syukur. Ya, alhamdulillah ya Pak ya. Lalu apakah eksportir Indonesia ini juga mensuplai nih untuk jamaah haji atau kesiapan catering dan yang lain jamaah haji dari misalnya negara tetangga kita seperti Singapura, lalu ada Brunei dan Malaysia, karena kan hampir mirip begitu Pak ya untuk makanannya sendiri. Kemungkinan besar tidak. Jadi kenapa kemungkinan besar? Karena begini, kontrak kita dengan catering itu hanya untuk jamaah Indonesia. Nah, yang kita tidak tahu adalah apakah catering yang sama itu juga memasak dengan menggunakan produk kita untuk jamaah yang lain. Nah, tapi seperti saya kok agak ragu ya, karena begini, selama sekian lama untuk memenuhi kebutuhan jamaah kita aja masih belum bisa besar presentasinya ya. Jadi untuk produk kita, jadi apalagi untuk memenuhi kebutuhan jamaah lain. Terus terang saya sampaikan bahwa banyak produk dari Thailand dan Vietnam ya yang digunakan untuk kebutuhan jamaah haji ini dari China tentunya ya. Jadi ini perjuangan kita bagaimana kita bersaing dengan negara-negara lain, terutama negara tetangga kita seperti Vietnam dan Thailand tadi untuk memenuhi kebutuhan haji ya. Nah, ini tidak mudah karena mereka juga dari sisi harga dan kualitas juga sangat kompetitif ya kan. Nah, mereka bahkan sebagian sudah ada di pasar sini. Jadi itu Mbak Dora. Jadi tantangan kita adalah bagaimana kemudian kita segera mungkin dan dalam jumlah yang memadai memasukkan produk kita ke Tanah Suci ini untuk kebutuhan haji. Ya syukur-syukur bisa untuk umroh. Nah, ini yang kita mau terus dorong. Tidak mudah karena ya itu tadi bagaimana eksportir kita bisa memenuhi standarisasi, bisa memenuhi spesifikasi yang ditetapkan oleh Saudi dalam jumlah yang diminta. Ya kan tidak mudah itu. Ya, tidak mudah. Ini perjuangan kita memberdayakan pengusaha kita terutama UMKM. Tapi mau ada dari Makassar, dari Medan ya, banyak dari komunitas pengusaha muslim juga ada. Jadi sebagian dari mereka ada UMKM dan sebagian lain memang produsen besar. Ya nggak apa-apa lah, minimal ya produk merah putih dulu lah yang kita mau. Iya betul. Pak Eko, sebenarnya saya tergelitik sekali nih untuk importir di Arab Saudi sendiri atau mungkin catering di sana. Tidak diharuskan kan untuk menggunakan produk dari tanah air untuk jamaah haji Indonesia? Oh, untuk jamaah Indonesia, kita dalam kontrak itu kita membunyikan narasi bahwa sejauh memungkinkan harus menggunakan produk Indonesia. Nah, jadi sejauh itu, baru kemudian kalau tidak ada memang ya apa boleh buat. Tapi kita mendesak mereka
supaya mereka menggunakan produk kita. Nah, kalau kita mewajibkan, nah ini yang kata mewajibkan ini nanti bisa membawa konsekuensi bahwa produk itu kan harus ada. Nah, sementara kita, apakah kita siap untuk memasok produk itu pada saatnya dan dalam jumlah yang diinginkan? Nah, ini tantangan kita. Karena tadi itu produk kita memang terus terang ya belum begitu banyak di Saudi ini, karena terus kita tingkatkan. Tapi khusus untuk kebutuhan haji itu memang harus terus ditingkatkan. Contoh beras, tidak mudah kan ekspor beras itu. Kita tahu produsen beras besar dunia itu adalah Vietnam dan Thailand. Dan India juga ya, mereka berasnya sudah di mana-mana, termasuk di Saudi. Kemudian bumbu India luar biasa, Thailand juga luar biasa. Kemudian produk perikanan, misalnya ikan ya, ikan patin, ikan apalagi tilapia, nila dan sebagainya, itu negara lain juga memproduksi dan memasukkan ke Arab Saudi. Bukan hanya untuk haji, tapi selama ini mereka juga sudah memasukkan produk itu. Nah, kita belum. Kenapa kita belum? Lah karena kita belum mampu gitu loh. Nah, ini jadi itu tadi belum mampu kenapa? Ya karena dari syarat harga dan speknya kita masih belum bisa bersaing. Ini yang terus kita. Kenapa kok produk kita itu relatif lebih mahal gitu loh? Nah, ini yang tantangan kita ya. Kita selalu sampaikan dalam rapat ini. Kenapa kok produk kita mahal? Bukannya importer dari Saudi itu tidak mau mengimpor produk Indonesia. Kalau misalnya produk kita kompetitif dari segi harga maupun kualitas, ya pasti mereka mau dong terima. Selama ini kenapa kemudian produk dari negara lain yang masuk? Pasti ada something wrong dengan produk kita, ya kan? Mereka sebenarnya ingin dalam perjumpaan saya dengan banyak pengusaha, sebenarnya mereka ingin loh impor dari Indonesia. Mereka tahu kita punya potensi yang luar biasa, produknya banyak. Tapi kenapa menjalin usaha, menjalin bisnis dengan kita itu tidak semudah dengan negara lain? Mau produk makanan dan minuman, mau gaharu, mau produk lainnya gitu. Ini yang harus kita pecahkan, Pak. Ini harus kita, kenapa kemudian kita kok tidak mudah menembus pasar internasional, termasuk pasar Saudi. Oke. Dan penting pula juga ya untuk mungkin juga melakukan sosialisasi kepada pengusaha Indonesia untuk tahu gitu kriteria-kriteria apa yang dibutuhkan ketika harus mengekspor barangnya begitu ke Arab Saudi begitu Pak ya. Betul. Dan ini sudah kita lakukan sebenarnya, tapi memang mungkin dalam skala yang lebih luas ya kita perlu terus lakukan. Seperti misalnya pada saat kemarin terakhir waktu kesempatan menghadiri Trade Expo di Indonesia, di Jakarta, kami juga mengundang beberapa calon eksportir dari kita, termasuk agregator, dan kita jelaskan di situ apa saja syarat-syarat yang diperlukan untuk menembus pasar Saudi. Tapi kita tidak akan berhenti di situ, dan insya Allah nanti kita terus akan lakukan sosialisasi, diseminasi informasi, syarat-syarat apa saja yang diperlukan untuk menembus pasar Saudi. Tidak mudah karena Saudi juga ya dengan semakin tingginya kualitas hidup mereka juga menuntut produk yang masuk ke pasar Saudi adalah produk yang berkualitas. Nah, pasar di sini pasar relatif bebas ya, jadi ya siapapun bisa masuk asal dengan spesifikasi yang dikehendaki oleh konsumen dengan harga yang baik kan. Betul. Nah, ini tantangan kita nih. Tantangan kita. Lalu Pak, untuk tahun ini sendiri, untuk pameran haji Indonesia sendiri, targetnya tahun ini seperti apa nih Pak Eko? Jadi kita untuk produk makanan dan minuman, tadi saya sampaikan bahwa omsetnya nilai itu sudah luar biasa, 500 M-an ya. Tahun lalu itu 500 M hanya untuk makanan dan minuman. Nah, target kita berapa? Target kita mudah-mudahan bisa sampai 20 atau 30%, atau 25% saja sudah sangat bagus, Pak. Itu sudah kita meraup 25% dari 500 M itu sudah sangat baik, sudah sangat bagus. Nah, keinginan kita agar ini bertahap kita tingkatkan. Ya, kita tidak mungkin kemudian memenuhi 100%. Saya kira itu wishful thinking. Saya kira itu angan-angan lah, nggak mungkin karena tidak semua produk kebutuhan haji, makanan dan minuman itu bisa kita penuhi. Itu kita terus terang saja, ya kan? Tapi minimal ini bertahap porsinya naik. Kalau sekarang tahun ini insya Allah ya bisa 25%. Nah, katakan gini, selama 3 tahun ke depan, ini naik nih 30, 35. Katakan kalau 3 tahun depan kita sudah 35%, sudah sangat bagus lagi.
apalagi nanti misalnya katakan selama 10 tahun ke depan, misalnya kita bisa meraup 60% dari kebutuhan haji kita. Waduh, sudah sangat bagus. Nah ini sudah dicanangkan oleh Bapak Presiden sejak tahun 2017 waktu itu. Dan sampai sekarang memang kita belum banyak. Perkiraan saya, ancar-ancar kasar saya, itu yang bisa kita penuhi, itu hanya untuk produk seperti kopi, teh, kemudian gula, dan sebagainya, yang memang itu sudah diimpor oleh importer Saudi di sini, jadi sudah tersedia di pasar. Nah itu bisa kita penuhi. Kan ada ada kopi-kopi itu ya seperti yang sudah diimpor di sini, cappuccino, kemudian banyak itu. Nah itu yang sudah tersedia di pasar bisa segera dibeli oleh catering gitu. Nah, tapi yang belum ya ini. Nah, oleh karena itu saya mengharapkan pengusaha Indonesia juga terus semangatnya untuk memasukkan produknya ke Saudi, bukan hanya untuk haji, tapi juga untuk konsumen yang lain, umroh dan pasar Saudi. Ya, terima kasih Pak Eko Hartono, dan berharap untuk pameran ini ya bisa berlangsung dengan lancar ya Pak. Dan ini tadi sesuai targetnya itu minimal 25% dari 500 M tadi, 500 miliar tadi ya. Ya, mudah-mudahan, insya Allah Mbak, insya Allah. Insya Allah ya. Dan tentunya mungkin di lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi Pak ya, Pak Eko ya, tentang hal yang lainnya. Dan ini setengah jam lagi nih Pak Eko akan mulai pembukaan pameran Haji Indonesia di Jeddah ya Pak Eko. Ya. Nah, ini teman-teman sudah mulai, bus sudah siap ya, bus sudah siap, mereka sudah memasukkan produk-produknya. Nanti mudah-mudahan bisa segera kita mulai. Oke. Ya. Terima kasih Pak Eko. Salam untuk teman-teman di KJRI Jeddah, diaspora dan WNI di sana ya. Baik, salam sehat kembali Mbak Dora ya. Salam selalu. Salam sehat kembali dan sukses selalu Pak Eko Hartono. Baik. Voice of Indonesia.